Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Enggak, masih hari Rebo ini. Berakhir tahun. Ini udah cuacanya udah hujan terus ini ya. Hujan terus, kemudian ya cuacanya bikin, kalau bahasa Sunda bikin morongkol ya. Di tempat tidur gitu kan. Enak. Ya, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk saling berbagi, saling sharing tentang hari ini itu berbicara tentang dongeng dan CSR ya. CSR itu apa sih CSR? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk sahabat-sahabat di RDI ya, Republik Dongeng Indonesia, kemudian eh, sahabat-sahabat di Jannahku, kemudian sahabat-sahabat di Hero Kids ya, untuk mainan-mainan anak. Ini luar biasa, keren-keren mainannya, harganya terjangkau. Silahkan diklik aja Hero Kids ya, dicari di Google. Kemudian untuk program CSR-nya Jala Samudra Mandiri, yaitu program CSR untuk anak-anak jalanan, anak-anak putus sekolah, anak-anak tidak mampu di wilayah Jakarta Utara. Programnya adalah rumah belajar. Kemudian ada juga PAUD binaan CSR JICT, dan ini semua dibiayai oleh CSR Jakarta International Container Terminal ya, JICT, Pelabuhan Peti Kemas yang ada di Jakarta Utara. Nah, hari ini kita akan bicara sedikit tentang dongeng yang terkait dengan CSR. CSR itu apa sih? CSR itu Corporate Social Responsibility ya. Jadi aktivitas atau kegiatan sosial di lingkungan perusahaan. Ya, kalau yang kami lakukan itu di Jakarta Utara, itu ada program CSR rumah belajar ya, rumah belajar untuk anak-anak putus sekolah, anak-anak tidak mampu, anak-anak yang pemulung, anak-anak jalanan. Mereka diberikan fasilitas untuk bersekolah, kemudian ngambil paket dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang musik dan lain-lain. Nanti akan kita bahas ya. Um, Terkait dengan kegiatan Dongeng Reboan RDI, Republik Dongeng Indonesia, ini nanti pengisinya itu macam-macam ya. Ada kemarin tentang praktek mendongengnya itu oleh Kak Yono. Kak Yono. Selamat sore Mikio Nakade ya. Kemudian ada Muhammad Geri Purnomo. Wah, nih Kak Geri juga bisa nih ngisi acara di Dongeng Reboan RDI. Karena di Dongeng Reboan RDI ini eh, minggu pertama dan minggu ketiga itu teori tentang bercerita atau dinamika dalam bercerita. Kemudian di minggu-minggu genapnya itu praktek bercerita, praktek mendongeng. Dan kita juga ada program, wah selamat sore nih Kak Danang Sasongko. Wah, luar biasa coach yang selalu berkeliling ini untuk membangun potensi anak-anak Indonesia nih. Biar dia pinter, dia kuat dari cengkraman predator anak. Wah, selamat sore coach, siap. Ya, kita lanjutkan. Jadi di minggu-minggu genap itu prakteknya. Kalau di minggu ganjil itu terkait dengan dinamika mendongeng. Di situ ada alur mendongeng, kita sudah pernah bahas. Kemudian amunisi bercerita itu apa saja sudah. Kemudian virus-virus dongeng udah juga. Kemudian dongeng dan peradaban juga telah kita lakukan seminarnya ya. Seminarnya telah kita lakukan, dongeng dan peradaban. Itu kita mendatangkan pembicara dari Jepang waktu itu. Baik teman-teman semuanya, bicara CSR ya. Ya, ini bicara yang sudah kami lakukan saja ya.
bicara CSR dan bercerita. Ini cuma satu sisi saja sebetulnya. CSR itu di dalam perusahaan sebelum COVID ya. Selamat sore Budiah. Wah, ini udah ada Budiah Ayu Sugarso nih. Dia ini ibunya Jala Samudra. Ya, bicara tentang CSR itu hampir semua perusahaan ya, perusahaan itu memiliki program CSR, program kegiatan sosial. Itu baik yang terencana ataupun yang modelnya charity ya. Ada yang programnya itu modelnya itu pendampingan ya, ada model pendampingan, ada juga yang modelnya charity. Tapi lebih banyak charity ya. Bunda Pupung, boleh kainnya? Boleh. Ya, jadi lebih banyak charity, perusahaan-perusahaan yang mengadakan itu, misalkan santunan atau memberikan bantuan langsung kepada korban banjir dan lain-lain. Nah, itu hampir semuanya bisa dilakukan. Mereka ada programnya seperti itu, ya. Di tempat CSR kami sendiri di JICT itu program yang seperti itu banyak sekali. Ada mudik gratis, ya, kemudian ada juga pembagian hewan kurban ya. Selamat sore Bu Pipit ya, Bu Pipit Harfani, ini pengusaha ya dari Bekasi ini ya. Ya, kita lagi bicara tentang dongeng dan CSR. Nah, di perusahaan kami, di perusahaan yang membiayai program CSR kami itu ada juga program-program seperti itu ke lingkungan. Misalkan ketika ada banjir, memberikan bantuan, paket bantuan, terus untuk membersihkan air gitu ya. Kemudian untuk di rumah pakai memberikan sapu, memberikan buat membersihkan lumpur-lumpur gitu. Bahkan beberapa program charity ini terkait dengan lingkungan masyarakat sekitar, kayak sunatan massal, menikah gratis pernah waktu itu diadakan juga ya. Nah, yang mau dibicarakan kali ini tentang dongeng yang terkait dengan program CSR. Nah, ini sebetulnya yang menarik di sini. Karena apa? Hampir semua iklan-iklan itu sekarang, coba kalau Anda perhatikan tuh, baik di media sosial ataupun di TV, itu cenderung bercerita, apalagi pas mau puasa ya kan. Itu iklan-iklannya tuh bagaimana orang tuh capek ya kan, terus melihat sesuatu yang hijau manis, wah pulangnya dia segar, dapat apa, dapat sirup misalkan. Atau yang lainnya, program-program yang itu terkait dengan produk ya, produk. Nah, makanya bercerita di dunia CSR itu terkait dengan program-program CSR yang ada di dalam perusahaan itu, yang mana itu bisa dikatakan iklan lah, iklan buat perusahaan itu. Jadi cerita yang dibawa itu terkait dengan program CSR-nya gitu, terkait dengan program CSR-nya. Waalaikumsalam ya, Pak Irfan Sucipto. Nah, jadi kembali lagi, dongeng dan CSR itu terkait dengan kualitas cerita dan sasaran produk ya. Banyak produk-produk makanan, produk-produk anak-anak terutama yang disajikan melalui cerita. Sahabat-sahabat kita di komunitas-komunitas pendongeng yang lain itu juga sudah banyak yang membawakan cerita yang didanai oleh perusahaan atau sebuah produk gitu. Itu banyak sekali. Kita berbicara tentang dongeng dan program sosialnya perusahaan. Jadi ada yang dia bercerita ke beberapa wilayah, ada yang bercerita dia ke beberapa tempat di Indonesia, kemudian dia dibiayai dari mulai perjalanannya, kemudian penginapannya, makannya, itu dibiayai oleh produk tersebut. Nah, ini penting teman-teman, penting. Misalkan produknya sebentar. Nah, ini perusahaannya kira-kira apa nih kalau misalkan
iklan yang dibawakannya adalah seperti ini nih. Apa sih coba? Wah, selamat sore Mas Eko, mainan edukasi. Nah, kira-kira nih iklan yang pas nih apa nih? Apa? Coba perhatikan teman-teman, begitu sehat kucingnya. Dia setiap hari iskas. Oh, nah, dia makan makanan kucing yang sehat. Nah, jangan menyebutkan nama. Belum diiklanin. Ya, iklan ya, iklan produk yang terkait dengan makanan kucing, sehingga kucingnya sehat. Ya, itu salah satunya ya, salah satunya. Dan ada lagi, kira-kira apa ya? Nih ambil lagi satu lagi. Ini teman-teman. Lebah gitu. Kira-kira apa nih produk yang bisa dikorelasikan dengan program yang produknya itu dari lebah, misalkan madu, ya kan? Produk-produk madu. Nanti dibuat cerita yang terkait dengan si lebah ini. Why? Ya pokoknya banyak teman-teman ya. Jadi dongeng yang terkait dengan program CSR itu yang pertama korelasi program. Kalau misalkan di dunia pendidikan yang kami lakukan itu untuk pengembangan program PAUD seperti yang dilakukan oleh JICT, Jakarta International Container Terminal. Yang dilakukan adalah mengkoordinir PAUD-PAUD yang ada dalam wilayah binaan di perusahaan itu. Kemudian untuk mempermudah kegiatannya, itu salah satunya ada program bercerita, ya, program bercerita kepada guru-guru. Kalau untuk ke guru-guru itu yang kami lakukan di program CSR itu karena program pendidikan ya untuk usia anak usia dini itu yang dilakukan yang pertama untuk guru itu teknik-teknik bercerita. Kita kasih tahu teknik-teknik bercerita itu seperti apa. Kemudian bercerita efektif dan efisien, bercerita pokoknya seluruh teknik baik menggunakan media ataupun tanpa media. Bahkan kita latih guru-gurunya itu bagaimana membuat media sederhana, media cerita sederhana. Ya, itu dilatih guru-gurunya, diajarkan bahkan langsung praktek mereka. Praktek bercerita, praktek membuat media cerita sederhana, sampai praktek membuat cerita pendek yang pas untuk anak-anak sebelum pandemik waktu itu ya. Nah setelah pandemik ini lebih banyak di online ya, di virtual. Teman-teman, itu yang pertama untuk guru-guru, teknik-teknik bercerita. Yang kedua, diajarkan guru-gurunya itu bercerita langsung kepada anak-anak, bercerita dengan tema yang mereka tentukan sendiri, atau ada tema-tema tertentu dari kita, misalkan tentang kelautan. Anak-anak diperkenalkan dengan laut, diperkenalkan dengan dunia maritim, karena memang fokus programnya dari pelabuhan ya. Jadi itu yang diperkenalkan kepada mereka. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, cerita buat iklan perusahaan tadi yang pertama adalah kualitas itu cerita itu sendiri. Kualitas cerita itu sendiri itu menentukan juga bagaimana perusahaan mau untuk mengambil pencerita untuk menjadi iklan dari perusahaan itu. Ya. Misalkan untuk program CSR yang dilakukan saat ini. Waktu itu kita juga punya klinik sehat. Salah satunya ada dokter gigi. Jadi kita pakai untuk kegiatan pemeriksaan gigi gratis di program CSR-nya. Sekali lagi korelasi dengan CSR ya. Itu kita membawa dokter gigi ke PAUD-PAUD binaan
yang sudah terdaftar ya, yang sudah menjadi mitra. Kemudian sebelum memulai pemeriksaan gigi, bagi anak-anak itu kan pemeriksaan gigi itu seolah-olah sesuatu yang horor ya, sesuatu yang waduh nanti gigi saya gimana nih gitu. Nah, kita mulai dengan bercerita kepada anak-anak bahwa dengan menyikat gigi dia akan sehat giginya, tidak ada kuman. Kemudian kita kasih tahu juga jenis-jenis kuman yang ada di dalam gigi itu. Terus giginya nanti akan bagaimana kalau misalkan makan yang manis-manis, tidak sikat gigi dan lain-lain. Dan kita bawakan dengan bercerita. Nah itu ternyata yang kita harapkan muncul, mereka nggak takut lagi tuh sama dokter gigi tuh. Mereka tidak takut lagi dengan pemeriksaan gigi. Bahkan selanjutnya ketika mau ada pemeriksaan gigi dari gurunya, mereka senang banget. Ada dokter gigi, ada periksa gigi, ada periksa gigi. Begitu. Jadi membawa efek sebetulnya ya. Jadi dongeng dan CSR itu bisa dikorelasikan dengan program-program yang ada. Kebetulan saat ini program kami adalah program yang ke pendidikan, peningkatan kualitas guru di lingkungan perusahaan JICT waktu itu di Jakarta International Container Terminal di Jakarta Utara. Nah, program ini dikorelasikan dengan program-program yang terkait dengan dunia pendidikan. Seperti tadi pemeriksaan gigi dibawakan dengan dongeng. Kemudian kita ada kampanye tentang stop kekerasan kepada anak dibawakan dengan dongeng. Bahkan tidak sedikit ketika program itu sudah berjalan, itu permintaan dari mitra program, Pak ngedongeng sih Pak untuk anak-anak PAUD kami nih, ini tentang misalkan tentang lingkungan atau mendongeng tentang anak-anak itu tentang diri pribadi. Ya akhirnya lebih banyak tema-tema yang muncul ketika kita open dengan program-program yang korelasi programnya ada di situ, terutama dengan tingkat pendidikan itu. Misalkan program kemarin itu ini Gernas Baku, gerakan nasional baca buku. Nah itu bisa dibawakan dengan dongeng, dengan cerita gitu ya. Nah teman-teman semua, selamat sore. Ada ini Mas Eko, mainan edukasi, Pak Dasmin Saputra, selamat sore. Erjannah, Taufik Ibrahim, luar biasa ya. Sore-sore terima kasih atas waktunya. Nah, jadi selain program-program yang saya sebutkan tadi, karena itu korelasinya ada, sehingga program itu menjadi satu kesatuan. Jadi bercerita merupakan bagian dari program kependidikan ya, terutama program CSR untuk pengembangan guru-guru PAUD. Jadi guru-guru PAUD yang didampingi dalam program CSR itu yang menjadi mitra, mereka mendapatkan itu tadi, pelatihan bercerita, teknik bercerita, kemudian olah suara dan lain-lain ya terkait dengan pengembangan dongeng itu sendiri, cerita. Juga mereka mendapatkan cerita-cerita tematik yang mereka buat sendiri ataupun cerita-cerita yang sesuai dengan program pembelajaran ya. Untuk saat ini mohon maaf masih di Jakarta Utara untuk program-program seperti itu, karena memang itu khusus program untuk CSR-nya Pelabuhan Jakarta International Container Terminal. Ini menarik karena apa? Ini selain menjadi iklan buat perusahaan, juga sasaran produk teman-teman. Jadi sasaran produk itu dalam artian gini, kalau misalkan perusahaan itu bergerak di bidang kelautan, bidang maritim, kita bisa memperkenalkan itu maritim, kelautan kepada anak-anak. Minimal kenalkan perahu ada di mana gitu kan. Terus apa sih yang dibawa oleh perahu-perahu itu, oleh kapal-kapal besar itu. Terus kita dekatkan dengan kehidupan keseharian mereka. Ternyata yang dibawa oleh kapal-kapal di pelabuhan itu ya baju-baju mereka gitu, mainan mereka, kemudian makanan yang dibawa. Akhirnya itu mereka mendapatkan edukasi dalam bercerita gitu kan, dalam cerita yang kita sampaikan kepada mereka. Itu menarik ya. Kemudian selanjutnya bagaimana penerapan program bercerita kepada kepada produk-produk
yang ada di perusahaan. Nah, ini saya tegaskan sekali lagi, kualitas bercerita itu sangat menentukan. Bagaimana cerita itu dibuat, kemudian apakah cerita itu hasil imajinatif sendiri atau emang hasil riset atau assessment. Lebih bagus sih hasil assessment, misalkan cerita tentang produk suplemen buat anak-anak. Nah, itu lebih bagus ketika mendapatkan tawaran itu, kita coba dulu produknya, kita cari ke tempat yang menjual, kemudian kalau kita punya anak, coba kita kasih. Nah, kemudian rentang waktunya kita lihat, ketika sebelum menggunakan produk suplemen itu, anak-anak jam sekian sudah mulai kelelahan. Oh, ternyata dengan produk ini anak-anak mereka lebih energik, kemudian energinya bertambah, kemudian ada lagi banyak lain-lainnya. Nah, itu bisa menjadi referensi buat kita memberikan produk itu memang bagus, ya, memang bisa disampaikan. Ada hal yang kita lihat dari anak kita, misalkan, anaknya ternyata konsentrasinya bisa penuh gitu kan, bisa bertambah. Nah, itu bisa juga kita ceritakan dengan produk yang akan kita dongengkan atau yang akan kita ceritakan. Nah, itu jadi kualitas cerita itu bisa ditentukan oleh bukan hanya karangan ya. Kalau untuk produk ini kita harus melihat dulu sampai mana nih produk itu memberikan efek gitu, memberikan efek. Kalau emang itu suplemen buat anak-anak, seperti apa efeknya, kemudian seperti apa hasil dari produk itu. Waktu itu saya pernah untuk bercerita untuk iklan suplemen anak-anak ya. Jadi selamat sore Abu Gilman Rabani Syaiful Attala ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, sekali lagi untuk cerita untuk iklan perusahaan ini penting. Ini penting dalam pembawaannya, terutama yang terkait dengan kualitas produk ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus cari tahu dulu sebagai referensi untuk hal yang akan kita ceritakan. Baik itu produk makanan, suplemen, produk kesehatan, kemudian obat-obatan. Kita coba gali referensi sebanyak-banyaknya. Kalaupun kita tidak merasakan produk tersebut, kita lihatlah testimoni yang ada dan lain-lain. Kenapa? Itu akan memberikan kualitas dalam bercerita nanti, dalam hal yang akan kita ceritakan ya terkait dengan produk. Apalagi misalkan bercerita tentang penerbangan, misalkan bercerita tentang penerbangan, itu kita bisa yang pernah kita rasakan lah dari penerbangan A, B, C, dan D, itu aware nggak dengan anak-anak, kemudian pelayanan kepada anak-anaknya bagaimana, itu bisa kita ceritakan. Yang pada akhirnya kita berbicara tentang kualitas, ya, kualitas dari produk perusahaan itu. Oh, kenapa harus produk ini? Nah, kita ceritakan. Apalagi dengan media boneka misalkan. Wah, aku tidak pernah memberikan madu yang palsu. Madu aku asli loh ciri-cirinya. Nih aku kasih tahu nih satu. Nah, lebah bercerita tentang madu yang dihasilkannya itu tidak pernah bohong. Nah, misalkan, dia cerita aja tentang lebah itu. Nah, itu teman-teman bisa lah membuat sebuah cerita yang terkait dengan produk yang akan teman-teman ceritakan. Ya, tentunya dengan kualitas yang sebenarnya. Dan itu yang Anda ceritakan kepada audiens. Yang kedua, sasaran produk ya dalam bercerita untuk iklan dalam sebuah perusahaan, terutama terkait dengan program-program sosial responsibility ya. Itu sasaran produknya. Apa nih produknya? Sosial atau bisnis, ya kan? Nah, sasarannya seperti apa? Kalau memang sasaran produknya ini pas nih buat anak-anak ya, cari segmen yang terkait dengan anak-anak gitu. Bila perlu cerita yang dibawakan itu dalam penyampaiannya lebih interaktif kepada anak-anak, kemudian dibikin gimmick-gimmick yang menarik dengan produk itu sendiri gitu kan. Bisa dengan
menggambar atau mewarnai dulu, terutama dengan usia ya, dengan usia disesuaikan dengan usia anak-anak itu sendiri ya, atau ada permainan kemudian dilanjut lagi bercerita, itu banyak juga ya. Jadi dalam penyampaiannya terkait dengan iklan perusahaan yang terkait dengan program-program CSR ini, itu sangat penting sekali kualitas cerita dan sasaran produknya ya. Itu dua poin penting untuk program-program. Yang ketiga itu korelasi program. Jadi eh, tidak semua program CSR itu pendekatannya melalui bercerita, tidak semua. Tapi semuanya bisa dilakukan pendekatan melalui cerita atau dongeng untuk produk ya, terutama untuk produk ataupun program. Jadi yang kami lakukan untuk program-program CSR yang terkait dengan bercerita atau mendongeng itu hanya program-program pendidikan untuk saat ini. Jadi pada program pendidikan PAUD misalkan, yaitu seperti yang kami sampaikan tadi, edukasi tentang gigi, edukasi tentang makan sehat, edukasi tentang membaca buku, itu bisa dengan bercerita. Lalu bagaimana dengan yang lain, Pak Samsul? Ada program yang lain seperti rumah belajar yang kami lakukan itu. Program rumah belajar biasanya di dalam rentang 1 tahun atau di dalam triwulan itu ada program berkumpul anak-anak rumah belajar itu. Ada jambore waktu itu. Kemudian ada program juga perkumpulan untuk pendampingnya. Kita coba di situ bercerita motivasi ya. Cerita motivasi untuk anak-anak binaan, anak-anak rumah belajar. Ya kita berikan cerita-cerita yang, karena memang rentang usianya juga berbeda. Rentang usia berbeda, ceritanya pun berbeda. Ya, lebih kepada cerita motivasi. Kemudian apa yang diharapkan? Ya, diharapkan mereka bisa ada perubahan, itu satu. Terus yang kedua, kita memberikan penerangan kepada mereka bahwa program ini diprakarsai oleh, yaitu tadi, perusahaan apa, kemudian biar mereka lebih mengenal. Bahkan di beberapa program seperti program untuk program sekolah itu ada sekolah hijau atau Green Dog School itu, mereka bukan hanya diceritakan tentang kemaritiman, tapi mereka ada dalam satu jenjang program itu, dalam satu program itu mereka diajak masuk ke dalam pelabuhan. Jadi cerita yang kita bawakan atau yang dibawakan oleh humas dari perusahaan itu, mereka bercerita tentang apa itu kren, apa itu peti kemas, apa itu macam-macam. Dan satu sesi mereka bisa terjun ke dalam pelabuhan. Itu sesuatu hal yang menarik gitu bagi audiens, terutama di situ anak-anak ya, terkait tentang apa sih yang dibawa oleh pelabuhan. Oh, ternyata ada peti kemas itu yang tidak boleh lepas dari listrik, gitu kan, dari aliran listrik, karena memang dia peti kemas yang berbentuk kulkas yang sangat besar ya, pendingin ya. Jadi untuk membawa produk-produk frozen gitu yang dingin. Ada juga peti kemas yang di situ membawa cairan kimia, bentuknya beda. Nah, itu pengalaman tersendiri bagi anak-anak ketika diceritakan. Ya sahabat-sahabat sekalian, pada intinya bercerita untuk program-program CSR, bercerita untuk program-program corporate social responsibility, itu bisa dimasukkan dalam program-program yang terkait dengan program yang mereka buat, terutama program-program pendidikan. Selamat sore Mbak Widya Anggraini, terus ada Pak Agus Siswoko, ada Syakila Fauzia, ada juga Suhu Imin ini, Pak Muhaimin. Ya, kita lagi berbicara tentang bercerita terkait dengan program CSR ya, Corporate Social Responsibility. Ada juga program CSR dari perusahaan, yang kedua nih ya, dikaitkan dengan program bercerita pada selain kualitas produk, tapi pada ini untuk sosial program. Ini murni sosial program. Jadi misalkan perusahaan A
meng-hire beberapa pendongeng untuk diterjunkan bersama tim dari CSR mereka ke lokasi bencana misalkan ke Palu dari perusahaan A, mengutus 10 orang pendongeng, itu semuanya dibawa, semuanya dibiayai oleh perusahaan tersebut. Kemudian pada pelaksanaannya ya kita bercerita tentang menghibur anak-anak sebagai trauma healing. Juga di situ ada simbol atau aksesoris dari perusahaan tersebut. Kemudian ada speech lah ya, ada pembicaraan, ada bicara tentang bahwa ini adalah program CSR dari perusahaan itu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh para pendongeng, para pencerita adalah mindset bahwa bercerita itu bukan hanya untuk anak-anak PAUD saja, bukan untuk anak-anak TK saja gitu. Ya. Jadi mindsetnya harus segera dibangun bahwa bercerita, mendongeng atau bikin gimmick-gimmick atau ice breaking dan lain-lain itu bukan hanya untuk anak-anak kecil, anak-anak PAUD gitu kan, tapi untuk semua kalangan. Nah, ini butuh keahlian khusus, baik public speakingnya, kemudian ide-ide untuk membuat ceritanya. Nah, ini bisa belajarlah kepada Suhu Imin nih, ahlinya ya kan. Nah, itu menarik ya. Kalau jadi pernah satu ketika saya itu berubah mindset tentang bercerita untuk anak-anak, bukan hanya untuk anak-anak. Itu ketika saya ngisi di Dompet Duafa, di Dompet Duafa University di Hong Kong. Jadi mereka ibu-ibu ya, rata-rata ibu-ibu pengen belajar tentang bercerita, pengen belajar teknik mendongeng, yang alasannya mereka kalau pulang ke Indonesia kontraknya sudah habis, itu mereka nggak mau lagi jadi TKI. Saya pengen pulang aja lah, pengen jadi pendongeng, pengen jadi pencerita apa di TPA atau di TK gitu. Saya kaget alasannya. Luar biasa sekali nih. Ingin membuat sesi pembelajaran melalui bercerita setelah pulang dari Hong Kong. Nggak mau lagi jadi BMI di Hong Kong ya, buruh migran Indonesia di Hong Kong. Dia akan pulang, udahlah di Indonesia aja katanya ngajar. Dan semangatnya luar biasa. Jadi yang kita sampaikan itu mereka catat, mereka praktekkan. Jadi ketika kita minta mereka mempraktekkan, itu hampir diserap gitu ilmunya. Kan luar biasa. Nah, jadi yang pertama buat para pendongeng ya, para pencerita, para orang-orang yang bergerak di bidang storytelling, itu yang pertama mindset ya. Dirubah dulu mindset bahwa cerita, bahwa mendongeng itu bukan hanya untuk anak-anak ya. Jadi tinggal menggeser segmen aja, jadi kreativitasnya digeser sedikit lah, untuk orang tua seperti apa, untuk anak-anak seperti apa ya. Itu yang pertama, mindsetnya dirubah dulu, bahwasannya bercerita bukan hanya untuk anak-anak doang gitu. Nah, terus tadi kita lanjutkan bahwa perusahaan itu senang ketika nama perusahaannya disandang di rompi atau di baju lah gitu kan. Kemudian kita bercerita, itu akan jadi iklan bagi mereka ya, bahwa mereka peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, makanya kualitas bercerita sekali lagi dan sasaran produk itu sangat menentukan pokoknya ya. Pak Yekas, wah selamat sore, assalamualaikum. Pak Muhammad Ade Budiman ya, selamat sore, ini sudah meluangkan waktunya, terima kasih. Nah, itu mungkin kalau ada teman-teman yang sudah punya pengalaman tentang, saya pernah bercerita nih di hire atau disupport oleh perusahaan ini, tapi permasalahannya di sini, boleh ditulis di sini. Atau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditulis di komen ya, di komen terkait dengan gimana sih CSR ini agak susah. Ya, sekarang agak susah, orang lagi pandemik begini, tidak ada yang
apa namanya, support ya, beberapa program itu bahkan program-program yang terkait bencana aja sedikit yang support untuk kondisi saat ini gitu kan. Kita berbicara nanti next, mudah-mudahan corona selesai ya kan, program-program ini bisa bisa berlanjut, bisa 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 kita buat gitu kan, program eh, dongeng bercerita tentang kegiatan, tentang program yang terkait pengembangan pendidikan untuk anak-anak melalui program CSR di perusahaan. Ya, yang saya ceritakan ini adalah program CSR yang sudah berjalan sebelum pandemik ini. Sebelum pandemik ini. Kenapa? Karena program-program itu terkait dengan masing-masing program, ada yang di kesehatan, ya. Masing-masing program ternyata memang pemerintah juga itu ada award ya, ada award untuk menyemangati para corporate ya, para perusahaan-perusahaan, pada perusahaan-perusahaan bagaimana caranya mereka saling berlomba di dalam program CSR. Ada ISDA Award, kemudian Padma Award, banyak banyak ya, CSR Award di Indonesia ini, terutama di Jakarta ya, banyak sekali. Itu perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar yang mengukir senyum Indonesia, ada yang mereka fokus di apa, perbatasan, kemudian ada yang fokus di pendidikan di perbatasan, ada fokus pendidikan di provinsi terluar, ada yang fokus di masyarakat urban. Ternyata memang diberikan penilaian, diberikan apa namanya, kalau saya menyebutnya indikator-indikator untuk beberapa perusahaan yang mau bergerak di program-program itu, baik pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan, terutama perusahaan-perusahaan kalau yang lingkungan ini terkait dengan apa namanya, kayak penghijauan dan lain-lain. Itu biasanya program-program perusahaan yang terkait seperti program apa, perusahaan batu bara, perusahaan minyak, gas gitu kan. Itu biasanya program CSR-nya yang terkait dengan lingkungan. Ya, untuk lingkungan. Ada juga yang dengan program pendidikan, itu hampir rata-rata di masyarakat kota ya. Masyarakat kota, di beberapa daerah itu mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang seperti kelapa sawit dan lain-lain. Nah, untuk anak-anak di lingkungan kelapa sawit itu edukasi-edukasi seperti itu. Dan itu ada awardnya, ada penilaiannya. Itu dalam bukan penilaian ya, jadi kayak ajang kompetisinya itu dalam 1 tahun 1 kali biasanya. Baik, itu teman-teman, sekali lagi saya garis bawahi bahwa untuk program CSR yang bisa dikorelasikan dengan program-program bercerita atau program-program mendongeng adalah program-program edukasi ya, program edukasi. Banyak sekali di situ, kampanye tentang menjaga diri, edukasi tentang kesehatan, tentang makan, tentang baca buku, tentang hidup sehat, kemudian tentang pembelajaran di rumah, atau program-program parenting buat orang tuanya. Bisa dibawakan dengan bercerita dulu kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, bahwa perusahaan-perusahaan untuk iklan melalui cerita ini akan menilai satu kualitas bercerita, yang kedua cerita tersebut menuju kepada sasaran produk yang berkualitas atau produk-produk yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, sehingga menarik minat para klien, para orang-orang yang ingin menggunakan produk tersebut. Oke, itu saja teman-teman untuk sharing kali ini. Jadi sekali lagi, jika Anda punya pengalaman atau sharing tentang untuk perusahaan lingkungan, kira-kira yang pas apa nih? Nah, kita bagaimana cara membuat ceritanya? Boleh ditulis di komentar ya. Ditulis di komentar. Ya, beberapa perusahaan mainan juga ada yang ingin bekerja sama, seperti mainan untuk alat-alat berat. Itu pernah ya, kalau nggak salah Hero Kids ya, Hero Kids untuk mainan alat-alat beratnya itu kayak eksavator dan lain-lain. Itu bisa menunjukkan kepada anak-anak, wah ini loh mainannya, kemudian ini loh belinya di mana, dibuka di linknya apa, webnya apa, itu bisa ya. Kemudian ada juga program-program, misalkan kegiatan sosial
pembagian kursi roda dan lain-lain. Itu pernah oleh Delta Foundation ya, Delta 3 Foundation. Kemudian ada yang lagi rame itu tentang berbagi tak pernah rugi. Itu juga bisa melalui bercerita itu. Ya, pernah berbagi tidak pernah rugi itu jannahku, sama program-program dari berbagi yang nasi berkah itu loh, berbagi berkah di hari Jumat. Nah, itu sharing-sharing luar biasa. Apalagi sekarang udah mulai banyak tuh program-program kayak mengumpulkan barang bekas. Bisa jadi barang bekasnya itu bercerita, oh aku tidak sedih lagi. Misalkan lilin, wah gitu kan, aku bisa menerangi kepada di sekelilingnya. Nah, itu bisa bikin cerita, bisa dibikin cerita itu teman-teman ya. Tapi ya tentu saja ceritanya bukan hanya asal bercerita. Cerita-cerita tersebut ya didesain, kemudian bila perlu mencari referensi dari kehidupan nyata, kemudian kita coba bawa dalam dunia bercerita atau mendongeng itu sendiri. Itu saja pada acara Dongeng Reboan kali ini, bahwa dongeng dan CSR bisa menjadi satu kesatuan. Dan kita, para pencerita, para pendongeng, para magician gitu kan, bisa juga berkolaborasi. Untuk apa? Untuk membuat iklan perusahaan melalui storytelling, melalui bercerita. Sehingga kita akan terus memperhatikan kualitas bercerita kita dan sasaran bercerita kita untuk produk-produk yang akan kita ceritakan. Ya, selamat sore Bu. Siapa nih? Anita Tata ya. Itu tadi kita sudah membahas tentang dongeng dan CSR atau Corporate Social Responsibility. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi kita gali tentang all about dongeng, all about cerita ya. Nah, terutama nanti Rebuan ke depan kita akan bercerita tentang masalah terbesar pendongeng. Ah, di sini menarik nih ya. Jadi dari zaman dulu kita coba rangkum, ini kita coba tanya-tanya kepada para senior-senior pendongeng, para penggiat bercerita. Ketemulah di situ ternyata permasalahan pendongeng atau pencerita ada yang harus kita benahi. Ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya, teman-teman. Semoga kita semua bisa menjadi pencerita minimal buat anak-anak kita. Cerita kebaikan, cerita tentang manfaat, cerita tentang menjadi orang-orang hebat di dunia ini, yang bisa menjadi estafeta keberhasilan, kesuksesan, perjuangan orang-orang kita terdahulu. Untuk apa? Membangun Indonesia menjadi peradaban yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Janaku, RDI, Republik Dongeng Indonesia. Terima kasih Hero Kids. Terima kasih Jala Samudra Mandiri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.